Langsung aja Kang. Di sini Ki, Bapak. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Denny Sumargo. Hari ini saya bertandang berkunjung ke tempatnya kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Jadi bersama dengan Ketua Umum Bapak Muklis dan juga senior-senior yang lain. Di sini ada sekjen semuanya. Mungkin saya minta maaf tidak bisa sebut namanya satu-satu. Kemudian juga ada Den Lukman dari Senen dan keluarga. Kita ini semua saudara. Dan saya itu sangat menyayangkan kemudian isu SARA ini dibawa dan dikembangkan di luar, kemudian di-create untuk membuat masalah. Karena itu makanya saya terima kasih banyak untuk tetua-tetua senior-senior dari KKS yang sudah hampir satu Indonesia gitu ibaratnya, yang kemudian mengayomi saya supaya menahan diri dan kemudian menyelesaikan masalah itu dengan baik. Saya merasa bertanggung jawab juga karena di sini saya adalah orang yang membawa masalah ini ke publik. Dengan seperti saya bilang, saya ini punya siri, artinya saya tidak mundur. Saya makanya datang ke sini, saya berterima kasih sama semuanya, termasuk sama Deng Rida yang melaporkan saya. Tadinya saya bilang nggak usah laporkan, kita tanding basket aja. Tapi katanya saya tidak kuat katanya, jadi saya laporkan saja. Sudahlah kalau begitu. Akhirnya sudah beliau dengan niat baiknya menghubungi saya, itu saya salut, terima kasih banyak. Dan kemudian beliau mengkonfirmasi kepada saya, tapi walaupun sayangnya sudah keburu dilaporkan. Kalau bisa tambahkan, iya. Saya secara ini menghubungi untuk minta maaf, tidak gentle juga meminta maaf, makanya saya cabut laporan saya. Iya. Saya sama-sama gentle. Mantap. Jadi itu yang saya maaf, ini saya campur-campur Makassar karena ketemu keluarga semuanya. Jadi itu yang saya masuk, bagaimana jiwa kesatrianya orang Bugis Makassar. Mereka itu, aduh kalau istilahnya kita TAI Bugis Makassar Punalopo. Jadi kita itu selalu maju di depan, kita selesaikan masalah itu, tidak ada main belakang. Kalau sudah selesai clear, kita clear. Tidak ada itu setelah clear, baru ini tidak ada. Makanya saya terima kasih banyak dan saya serahkan kepada Bapak Ketua untuk bicara bagaimana semua kondisinya. Silakan Pak Muklis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, dalam rapat ini tentu Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan dapat menyimpulkan bahwa setelah permintaan maaf oleh Pak Denny maka melalui kesempatan ini, momentum ini, saya sebagai Ketua Umum BPP KKSS menganggap persoalan-persoalan ini persoalan hukum, persoalan antara suku Makassar dan suku Bugis, kita anggap selesai. Tidak ada lagi yang mempersoalkan, kita hidup harmoni. Sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa KKSS hari ini ulang tahun yang ke-48, temanya adalah merawat harmoni keindonesiaan dalam keberagaman. Inilah esensi pertemuan kita. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, tidak ada lagi riak-riak di masyarakat, di medsos. Kita anggap selesai, kita tutup. Kalau kalimat itu kita titik segede gajah. Jadi kalau titiknya kecil ya masih bisa disambung. Ini segede gajah, titik sampai di situ, close. Oke, kita kasih aplaus buat semuanya yang
Oke, itu aja. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman wartawan. Pak Ketua, mungkin akan ada rencana untuk mengundang Farhad Abbas juga, kan salah satu yang memicu jadinya persoalan ini sampai ke kepolisian, Pak. Laporan. Saya kira itu kita akan follow up kalau masih ada lagi riak-riak, tapi setelah pertemuan ini kita anggap selesai semuanya. Itu internal KKSS, kita nggak expose lagi ke publik. Tapi kalau Farhad masih terus bersuara gimana, Bang? Jadi dia bertentangan dengan KKSS. Ini KKSS ini, saya ini presiden kerukunan keluarga Susanan yang anggotanya 16 juta. Kalau tidak didengarkan presidennya, siapa lagi yang dia mau dengar? Artinya ada pesan khusus nggak mungkin buat Farhad, ini kan orang pada nonton semuanya. Pesan khusus buat Pak Farhabas dan seluruh komponen KKSS, seluruh warga KKSS, bahwa persoalan antara suku Makassar dengan Bugis kita anggap selesai, satu kesatuan di rantau. Pada ini, pada elok. Sifat tokoh. Mantap. Pak. Tidak kan kemarin mungkin di Krimun sendiri katanya baru pengajuan di Krimun untuk pencabutan laporan sendiri, dan hari ini hasil dari pencabutan itu seperti apa dan bukti dari pencabutan Lagi itu seperti apa? menunggu. Jadi itu kemarin laporan saya baru saya tarik, penyampaian dari Krimun kan baru masuk. Depan, Pak. Baru masuk, jadi nggak bisa langsung ditarik. Jadi pengajuan dulu ke Dirkrimum. Jadi saya menunggu konfirmasi dari Polda Metro mengenai pencabutan. Saya sudah ada pengajuan. Udah di follow up kan hari ini kapan akan? Belum ada, saya tunggu kabar. Pencabutannya berarti dari kemarin, Pak? Pengajuan pencabutan. Oh, kemarin. Jadi itu pencabutan segala macam itu administrasi, tapi substansinya saya katakan tadi close hari ini. Oke? Gitu ya. Pak, tapi kecewa nggak, Pak, menyayangkan nggak sikap Farhad sendiri dari KKSS sendiri? Semuanya sebagai ketua umum saya menyayangkan kalau ada pihak-pihak baik dari warga maupun dari orang luar mengganggu harmoni KKSS. Kerukunan kayak itu saya kecewa, apalagi kalau persoalan-persoalan seperti kemarin ini, tentu saya kecewa. Tapi alhamdulillah hari ini bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya. Alhamdulillah. Untuk Pak Densu sendiri, apakah kecewa nggak sih dengan Bang Farhad sampai melaporkan ke Densu gitu? Apalagi yang mau dikecewakan dari apalagi sudahlah. Intinya saya tidak mau menabur apalagi namanya permusuhan. Tapi kalau ditantang ya kita datang. Ada Sirita. Cuman kalau misalnya mau selesai baik-baik, ayo kita selesai baik-baik. Artinya kan saya dilaporkan, ya saya harus ada apin dong. Pak Inteng siriku sampai ujungnya. Oke. Pak, ini kan mengikuti proses hukum yang ada nanti ke depannya. Ya lalu juga pasti. Sama lah kita semua kan warga negara Indonesia kita. Jadi menggunakan kepala dingin ya Kodensi ya? Kan saya mungkin tidak ada otaknya. Jadi saya mungkin akan meminjam otak orang lain kayak gitu. Pak, ini kan yang dicabut yang laporan di Polda, sementara masih ada satu lagi laporan di Polres ujaran kebencian dan kasusnya juga sama. Bapak menghimbau juga nggak sih kepada para semuanya secara keseluruhan secara total semuanya dicabut semua. Oh, harus dicabut. Ya. Harus dicabut. Iya, betul. Oke, ada lagi? Nggak ada kesempatan para tabas untuk melapor-lapor lagi, Pak, ya? Pokoknya semua harus cabut kalau masih mau berada di NKRI KKSS. Mantap. Pada saatnya ada masalah ini mungkin kayak mengganggu aktivitas keseharian, jadi konten kreatif seperti apa sih? Mungkin ada kerugian-kerugian yang di alami materi mungkin kok? Ya pasti ada. Cuma mau ngapain ngomong begitu? Membesar-besarkan masalah itu bukan jati diri saya. Nggak masalah. Saya rugi-rugiin apa-apa. Apalagi? Membuka peluang untuk berdamai dengan Farhad Abbas sendiri ke depannya. Oh, saya dari awal udah berdamai loh. Dari rumah itu udah berdamai kan, kalian saksi. Saya anggap sudah clear. Beliau juga menganggap sudah clear. Saya tidak memperpanjang apa-apa. Cuma kan begini, kalau lu jadi gua di posisi itu, pasti kan juga mau nggak mau ya harus hadapin gitu. Itu aja. Makanya dengan isu yang dia bawa ini semua, saya harus datang. Dan itu tidak menghilangkan siriku. Kalau saya salah, saya minta maaf. Itu tidak menghilangkan apa-apa. Tapi urusanku sama Farhad, ya ayo.
Dia mau sampai di mana ya kita ayo urusan pribadi kan. Gitu. Bang Densu, Bang Farhat sempat sebut apa namanya kalau Bang Densu masih ada kesombongan atau keangkuhan gitu kan? Bang Densu sempat basket sombong. Mancing terus. Mungkin ini yang membuat Bang Densu ditutup. Cuma kan begini, nilai kesombongan itu kan yang menilai itu kan bukan cuma satu orang ya. Buat saya pribadi yang menilai kesombongan saya itu ya orang-orang yang kenal sama saya. Dan orang-orang yang kenal sama saya bisa melihat kalau saya itu mau sosokan, kalau saya benar, tidak bakal saya pergi membereskan semuanya. Tidak mau, ngapain gengsi lah. Tidak mungkin kesini kalau sombong. Iya. Betul. Berarti ini Kode itu itulah alasan yang membuat Kode itu sepanas itu sama Eva sendiri ya? Panas yang mana? Yang itu yang tadi lanjutin statement yang tadi. Oh, iya. Saya sih nggak panas sih, cuman maksudnya kalau lo dilaporin, ya lo harus hadapin. Karena kan saya tidak menyerang, mungkin belum. Berarti ada rencana lapor balik? Saya begini aja. Kalau kan Bapak sudah bicara, kalau beliau masih bersikeras, ya saya kan juga tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu dik, saya izin dulu. Bang Densu, kan beredar video Pak Agus bisa melihat, terus Bang Densu sempat komentar juga. Loh, gitu. Kan kalau itu urusan kita nanti. Saya bebaskan ditutup. Datang ke sini sendiri, mungkin masih untuk bisa datang. Sebentar, sama saya. Jadi, biar Bapak Ibu sekalian, antara suku Makassar dan Bugis kita selesai sini. Persoalan pribadi itu lain lagi urusannya. Kita ini yang penting jangan soal suku. Bisa ya, lega nggak Bang Densu akhirnya dari langsung nih KKS memberikan statement dan warning bahwa selesai tidak ada lagi tuh laporan-laporan mengatasnamakan Bugis dan Makassar. Lega nggak Bang Densu? Kalau ditanya lega, saya pribadi menjawab pasti lega. Karena saya merasa apa yang terjadi itu kan sudah bisa diredam dengan baik, dan menurut saya ini yang kita cari kan, kedamaian di negara NKRI ini. Kita tidak mau bikin negara ini pecah belah. Itu yang paling penting. Ada lagi? Pak Densu, saat melaporkan sama PA ke FA ke Polres Jakarta Selatan itu merasa nggak sih Pak Densu itu tercemar dengan laporannya? Kalau ditanya secara hukum, saya merasa iya. Tapi kalau ditanya pribadi saya nggak anggap itu penting. Karena orang bisa menilai kok mana baik, mana benar, mana salah, mana benar. Orang Indonesia itu tidak orang pintar-pintar. Netizen itu pintar-pintar kok. Berarti kaget sendiri ketika dilaporin ke Polres, artinya datang ke rumahnya baik-baik, iya kaget. Kok bisa gitu maksudnya? Enggak kaget. Saya udah tahu langkah-langkahnya. Untuk reaksi si Olive gimana kok? Supportnya mungkin atau reaksi? Iya, saya juga kemarin itu kenapa saya itu menghadapi tantangan yang diberikan di media itu mengenai mau dihajar itu karena saya cemas istri saya kenapa-napa. Gini loh, coba lu bayangin ya, ada orang ngomong di media, saya hajar kamu, kalau kamu begini. Kalau lu udah nikah, istri lu khawatir kan? Jadi oleh karena itu saya harus menyikapi daripada nanti tiba-tiba ada kejadian yang saya tidak duga, lebih bagus saya klarifikasi langsung toh. Itu aja sih. Kok masalah jadi merembet ke sendiri, mungkin ada obrolan dengan istri dan berapa lama memutuskan untuk datang ke sini? Datang ke sini mana? Minta maaf hari ini. Oh, hari ini tuh udah DPP KKSS yang mengundang karena beliau itu warga KKSS diundang sama DPP KKSS mereka para ketua senior makanya saya datang karena menurut saya perlu datang. Kok ini masalah jadi melebar kemana-mana kok, dari podcast kemudian lapor sana lapor sini sambilnya akhirnya sampai ke sini gitu. Gimana tanggapannya? Ya inilah negara kita yang kadang-kadang kita sebagai orang-orang yang dewasa harus bersikap dengan dewasa. Makanya tadi sebenarnya para tetua-tetua memberikan contoh yang bagus. Kalau ada masalah itu selesaikan dengan mediasi yang baik.
Tapi mediasi itu tidak akan bisa terjadi kalau ada orang yang mau bertolak belakang dengan hal itu kan. Jadi memang sulitnya itu adalah menyatukan perspektif. Tapi itu akan terjadi ketika semua dicapai. Dan yang pasti yang paling rugi ya orang yang bersangkutan di dalam ini yang dari awal. Gitu. Berarti Coach Densu ada rencana ke lapor balik juga nggak sih Coach? Oh, nanti saya tanya pendapat ketua-ketua. Tadi kita udah dijawab tuh. Pak Densu waktu itu kan sempat komen juga di video yang soal Udah, jawab. Iya. Mungkin tanggapannya seperti apa tuh? Mungkin kaget atau seperti apa? Oh, saya nggak tahu itu video valid atau enggak. Tapi dari apa yang saya lihat, saya bersyukur karena kan maksudnya gini, kita kan seneng lah ketika Mas Agus ini akhirnya bisa pulih kelihatannya. Siapa sih yang nggak senang? Gitu kan, masyarakat itu kan sebenarnya menghujat karena adanya hal-hal yang bersifat miskomunikasi, kemudian hal-hal yang bersifat jadinya konflik yang ditimbulkan karena ada yang ditutupi dan lain-lain. Tapi saya pikir semua masyarakat di Indonesia pasti senang ketika Agus bisa melihat. Nggak mungkin. Bang Densu, kemarin kata Pak Agus karena itu rumahnya beliau, terus udah hafal rumahnya, jadi ya gak perlu dituntun gitu untuk berjalan gitu. Jadi kalau misalkan memang Pak Agus nggak bisa melihat ya beliau sudah hafal lah rumahnya. Menurut Bang Densu? Nah, bukan urusan saya. Betul. Sekarang ini belum ada niat. Tapi kalau misalnya dari kedua belah pihak percaya sama saya, ya ikutin aturan saya. Iya dong. Seperti waktu itu saya mau mediasikan, ikutin aturan saya lah. Kenapa jadi ikutin aturan orang? Kan saya di sini posisinya memberikan wadah. Donasi paling banyak masuk itu dari podcast saya, dari follower saya. Saya merasa bahwa saya juga bertanggung jawab. Jadi oleh karena itu, memang uang itu untuk Agus. Tapi jangan sampai jadi ribut-ribut ini. Saya kan coba memediasikan, tapi kalau nggak mau ikuti aturan saya nggak mau, terus saya yang jadinya salah. Bang, jadi menyesal nggak sih Bang mengundang Agus? Jadi pilih-pilih lagi nanti mengundang Menyesal? Iya. Enggak, saya nggak menyesal. Selama niat kita membantu, tidak ada yang Tuhan tidak lihat. Jadi menurut saya, niat saya membantu Agus, membantu Novi, niat saya tetap di situ. Tapi dicap kayak memanas-manaskan gitu. Yang sebenarnya gimana sih kok? Memanas-manaskan apa? Iya, adanya kode itu di sini. Oh, ya boleh-boleh aja manasin kompor. Kok jadi persoalan Agus sudah biarin aja lah gitu. Iya, jangan terlalu banyak diintervensi karena sebentar lagi saya lihat kasusnya udah merujuk kepada satu titik sih. Bang Densu, Bang Farhat sempat minta Bang Densu dan Teh Novi untuk berhenti mengkampanyekan netizen untuk membuli Pak Agus. Gimana Bang? Saya di bagian mana saya membuli Mas Agus ya? Iya. Dan ini bukan sedang dalam masa kampanye, jadi kita tidak perlu kampanye-kampanye. Ada lagi? Sudah ya? Ya nanti tuh. Terima kasih banyak. Oke, kau makasih. Kalau orang makasih